Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah Home in Worship. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan menyanggupkan kami untuk ada di tempat ini, untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, kami percaya mujizat-Mu, kuasa-Mu akan dinyatakan di dalam ibadah ini. Setiap umat-Mu yang mendengar, bahkan yang menyaksikan ibadah ini, semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan ruang. Dan kami percaya Tuhan yang sudah menyatukan kami di dalam ibadah ini. Kami percaya juga Engkau memberkati setiap kami yang ambil bagian. Dan kami semuanya mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, kita patut bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni kita, memberkati kita sampai hari ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan kasih, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari saudara renungkan pujian ini dengan kuasa yang daripada Tuhan. Allah sudah mengampuni kita, melayakkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan.
tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku pengampunan. Haleluya. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, Pulihkanku. haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Pengampunanmu. kami bersyukur kepadamu. Tiada yang seperti kau Tuhan. Kau layak ditinggikan, kau layak disembah selama-lamanya. Haleluya, engkau baik. Terima kasih Tuhan, engkau baik Yesus selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih buat pengampunan yang kau beri, caramu yang menyucikan dan menguduskan. Haleluya, kami bersyukur karena kasih-Mu kau selamatkan, kau tebus hidup kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau yang patut kami sembah, Engkau layak dimuliakan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami menaikkan doa syafaat kami. Biarlah setiap doa-doa kami, Engkau Tuhan menaruh perkataan, bahkan Engkau yang melakukan menjawab setiap doa kami. Kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia, bangsa yang mencari Tuhan, mencintai Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih daripada segalanya. Engkau telah memilih pemerintahan Jokowi Tuhan. Engkau yang taruh setiap di dalam kehidupannya segala perkataan-Mu Tuhan. Biarlah pemerintahan kami ini mendengar suara Tuhan, menjadikan Tuhan di atas segala-galanya, di dalam pemerintahan, bahkan di dalam tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Segala sesuatu yang mereka kerjakan semuanya di dalam sepengetahuan Tuhan. Ketika mereka bekerja, ada kuasa yang bekerja di antara mereka, di antara anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Tuhan Engkau memakai, biarlah mereka menjadi
eh, pelayan-pelayan-Mu yang setia, yang akan memajukan bangsa Indonesia ini Tuhan, di dalam segala permasalahan yang dihadapi, baik itu masalah ekonomi, masalah COVID-19 Tuhan, Engkau terus yang menyelesaikan, Engkau terus yang memulihkan keadaan bangsa kami, demikian juga untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memperhatikan setiap bangsa-bangsa di dunia ini, mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan dan menyelesaikan segala permasalahannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kota Batam, kota di mana kami tinggal. Biarlah roh anugerah-Mu Tuhan, biarlah segala sesuatu yang pemerintahan kota Batam lakukan dengan tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan dilakukan dengan baik dan jujur, dan memulihkan keadaan kota Batam ini dalam segala segi ekonomi, dalam segala segi kehidupan di kota Batam ini, sehingga anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan kota Batam ini juga memperhatikan segala sesuatu, dan mereka menjadi pekerja-pekerja-Mu Tuhan, untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk memberitakan kebenaran-Mu di dalam segala pekerjaan mereka dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan sampai hari ini. Tuhan memberi ketentraman, perlindungan bagi kota Batam, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk ibadah ini, kiranya Engkau berkati untuk setiap yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, agar Engkau lindungi mereka, Engkau jaga, Engkau berkati hidup mereka ya Tuhan. Dan Engkau penuhi mereka dengan segala kebutuhan mereka ya Tuhan, penuhi mereka dengan berkat-berkat Amin dalam nama Yesus. Dan Engkau berikan mereka kesembuhan bagi yang sakit ya Tuhan, yang tidak memiliki pekerjaan, Engkau bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Kiranya lewat ibadah ini ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang mengikuti semua ibadah ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa, Engkau lindungi mereka, baik keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan segala yang mereka punya ya Tuhan. Dan Engkau berkati, jadikan mereka menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus, agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan, dan Engkau berkati ya Tuhan, agar membawakan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dan untuk setiap yang melayani, Engkau tutup bungkus ya Tuhan, Engkau urapi tempat ini dan urapi ibadah ini ya Tuhan, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Kami mengucap syukur, ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan, menaikkan pujian. Ku yakin Kau berfirman. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat
segenap hati. Pujian ini berkata firman-Mu Ku yakin menjadi saat Kau berfirman, menjadikanku berharga. ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, Engkau dahsyat dan ajaib dalam segala perbuatan-Mu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Hari ini kami datang di hadirat-Mu, kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami bawa kepada Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan Engkau ubah segala jalan hidup kami mendatangkan kebaikan. Apapun yang kami hadapi saat ini, mendatangkan kebaikan di dalam nama Yesus. Terima kasih, oleh darah anak domba Allah Kau menguduskan kami, dan biarlah kami tenggelam dalam kebenaran-Mu. Sebab kami percaya di dalam kebenaran ada kemerdekaan, di dalam kebenaran ada pemulihan, ada kesembuhan, di dalam kebenaran ada jalan kemenangan. Berfirman-Lah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya, baik kami di tempat ini maupun seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada yang menyaksikan YouTube Carter Beard, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang jalan kebahagiaan yang kedua. Saat ini kita akan menyoroti tentang Yabes. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Adalah lebih baik kita baca dari ayat yang ke-9, karena tentang Yabes Alkitab hanya mencatat 2 ayat ini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi orang Israel pemberian nama adalah sangat penting. Karena melalui nama itu, maka tujuan hidup anak itu akan sesuai dengan nama itu. Tetapi apa yang terjadi dengan ibu Yabes? Ibu Yabes memberi nama Yabes. Yabes artinya tekanan atau kesakitan atau penderitaan, saudara. Kenapa? Karena dia melahirkan dengan kesakitan. Mengapa dia melahirkan dengan kesakitan, sementara saudara-saudara yang lain tidak? Saudara, kita tidak tahu latar belakang peristiwa ibu ini.
dia melahirkan dengan kesakitan, mungkin bukan saja hanya pada waktu melahirkan, tetapi mungkin kehidupan dia sebelum melahirkan Yabes, dia hidup di dalam penderitaan. Dan kita tahu karena sangat kentalnya penderitaan itu, kesakitan, derita itu, maka ketika Yabes dilahirkan, dia memberi nama anak itu Yabes. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yabes ini tumbuh dengan besar. Kita tidak tahu juga apa yang sedang dialami. Tetapi ketika Yabes mulai dewasa, saya percaya dia sudah dewasa ini dan dia berdoa bahwa Tuhan, dia minta kepada Tuhan, Tuhan memperluas daerahnya dan dia dijauhkan dari kesakitan. Dan pada akhirnya Tuhan mengabulkan apa yang Yabes minta. Dan saya yakin bahwa Yabes bukan meminta tanpa alasan. Mungkin dia mengalami jalan yang berliku di dalam penderitaan. Dan pada akhirnya dia mengalami satu titik perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia mengawali semuanya. Dia memulihkan dirinya dan mengawali dengan Tuhan. Amin. Sehingga Alkitab mencatat. Lalu Tuhan mengabulkan doa Yabes. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita melihat ada banyak orang ingin bahagia. Ingin bahagia tetapi mereka mulai bukan dengan Tuhan. Ada orang ingin bahagia tetapi dia mulai dari rasa sakit. Rasa sakit karena apa? Dihina, dicaci maki, dan dia terdorong untuk bangkit karena dia ingin berhasil, ingin bahagia dan membuktikan kepada orang yang menghinanya, yang mencaci makinya bahwa dia adalah orang yang bahagia. Nah, ini adalah jalan yang keliru, jalan yang salah. Sebab di dunia ini tidak ada dorongan yang akan membuat kita bahagia kecuali kita didorong oleh iman kepada anak domba Allah. Amin. Karena kebahagiaan di dunia ini tidak permanen. Kebahagiaan di dunia ini kontemporer. Segala sesuatu yang kita lihat itu bahagia. Rupanya itu hanya fata morgana. Saudara tahu fata morgana? Atau itu hanya oasis. Seorang yang melihat di padang gurun, dia pikir itu air. Seketika dia sampai ke tujuan itu, ternyata itu bukan air, itu pasir, saudara. Itu hanya oasis. Nah, banyak orang tenggelam dalam oasis. Mereka terlalu banyak menyimpulkan kehidupan dengan hanya melihat oasis. Padahal itu semuanya. Dia pikir kalau dia jalan lewat dorongan seperti rasa sakit, lewat dorongan untuk bahagia, untuk sukses di dunia ini, untuk memperoleh uang, dia akan bahagia. Dia pikir dengan memperoleh jabatan, dia akan bahagia. Dia pikir dengan memperoleh harta dunia ini, dia bahagia. Rupanya itu oasis, saudara. Semuanya. Dia pikir segala sesuatu yang dia lakukan dengan usaha, dengan kerja yang keras, dia berhasil. Padahal Alkitab berkata, Tuhan mengutuk Adam, dengan kerja keras dia akan mendapatkan makanannya, saudara. Tapi Tuhan tidak mengatakan dengan kerja keras dia mendapatkan kebahagiaannya. Nah, banyak orang salah pikir. Banyak orang salah tujuannya untuk bahagia. Sehingga mereka mulai dari titik-titik blind spot yang mereka pikir itu adalah titik yang terang. Padahal itu adalah titik yang gelap. Saudara, kalau kita mau bahagia, kita harus mulai dari Tuhan. Amin. Sama seperti Yabes. Namanya penderitaan, namanya tekanan, namanya rasa sakit. Pada suatu kelak, Yabes, dia memulai dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Mengapa? Karena dia memulai dengan Tuhan. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan ditarik. Sehingga manusia tidak bisa mencapai kebahagiaan. Kalau bukan Tuhan, manusia tidak bisa mendapatkannya. Karena itu, kemuliaan Tuhan diberikan kembali kepada kita hari ini karena darah anak domba Allah. Amin. Sehingga kita bisa mendapat akses untuk bahagia. Ada dua aspek dalam kehidupan ini untuk bahagia. Pertama adalah kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan berdaulat kepada kita, dia merencanakan kita bahagia, memiliki harta, atau bahagia dengan usaha yang kita kerjakan, bahagia dengan pelayanan yang kita kerjakan, apapun juga kita akan mengalami hal itu. Tetapi yang kedua, kebahagiaan melalui iman, tindakan iman. Yabes adalah suatu contoh untuk kita. Yabes melakukan satu tindakan iman untuk datang kepada Tuhan dan meminta kebahagiaannya. Karena dia tahu Allah itu mengasihi dan mencintainya.
Karena dia tahu bahwa kebahagiaan itu ditentukan oleh Allah. Karena dia tahu kebahagiaan sumber dari segala sumber kebahagiaan datang dari Tuhan. Karena itu dia datang dengan iman. Nah, kita semua bisa datang dengan iman meminta kepada Tuhan kebahagiaan. Kita memulai dengan Tuhan. Saudara, minggu yang lalu kita berbicara tentang kebahagiaan, tentang arti kebahagiaan. Dan saya membuka firman Tuhan pada minggu yang lalu. Salah satunya adalah Matius 5 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi ayat ini berbicara kepada kita untuk kita mengosongkan segala jalan, segala cara kita untuk bahagia. Jangan kita terdorong oleh karena sakit hati, terdorong oleh karena ingin sukses, ingin kaya, ingin memiliki uang yang banyak baru kita bahagia. Itu semua harus disalibkan. Semua rencana-rencana kita sebagai manusia, jalan sebagai manusia, upaya kita sebagai manusia, itu harus disalibkan dulu. Kita harus sadar dan berdiri di hadapan Tuhan bahwa kita miskin jalan, miskin cara untuk bahagia. Amin. Sehingga kita mulai dari Tuhan. Kita tidak mulai dari nol. Selalu Alkitab katakan kita mulai dari satu. Seperti perumpamaan talenta yang seorang diberikan kepercayaan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Jadi kita mulai dari satu. Mulai dari siapa? Mulai dari Yesus. Tanpa Yesus tidak ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi Yesus adalah satu. Dan dia adalah segala-galanya. Satu-satunya yang merupakan sumber kebahagiaan kita. Kita harus mulai dari Yesus. Amin. Ketika kita mulai dari Yesus, kita menyalibkan segala cara kita. Kalau kita pernah sakit hati, kalau kita pernah kecewa, kita menderita karena kekecewaan, sakit hati, ditolak, dihakimi, disingkirkan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Kita salibkan semuanya itu dan kita mulai dari Yesus. Amin. Nah, saat kita mulai dari Yesus, kita milikilah tindakan iman. Kita milikilah iman seperti Yabes. Ketika kita memiliki iman seperti Yabes dan kita mulai bertindak untuk mencapai kebahagiaan kita itu. Saya kasih contoh, salah satunya adalah Romana. Romana ini adalah seorang yang terusir di keluarganya. Dia tertolak di keluarganya. Romana adalah seorang wanita, tidak lulus SMP mungkin ya. Tetapi saudara, dia tertolak di keluarganya karena dia hamil di luar nikah. Dia tidak diterima. Dia ditolak. Dan akhirnya dia memulai satu usaha, saudara. Usaha di Meksiko itu dengan perjualan tortilla di pinggir jalan. Itu pun ya ala kadarnya. Namun karena Romana memulai dengan Tuhan, Yesus menjadi satu dalam hidupnya. Satu-satunya sumber kebahagiaannya. Dia mulai usahanya dengan mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Romana ini berkembang usahanya dari keripik tortilla. Dari hanya jualan jajanan, nggak berapa lama kemudian orang menyukai jajanannya ini dan dia memiliki salah satu pabrik. Dia membeli rumah itu menjadi pabriknya dan berlangsung secara luar biasa sampai keripik tortilla itu dikirim ke Amerika dan pada akhirnya Romana pindah ke Amerika dan dia mendirikan pabrik dan seluruh usahanya itu bisa berkembang dengan pesat dan terkenal di wilayah Amerika dan Meksiko. Akhirnya Romana, saudara, diangkat menjadi bendahara Amerika Serikat. Haleluya. Anda bisa melihat apa yang terjadi. Dulu Amerika banyak orang yang beriman. Beriman kepada Tuhan dan memulai dari Tuhan. Tetapi sekarang banyak orang muncul humanisme, pemikiran humanisme. Tanpa Tuhan mereka bisa berhasil. Tanpa Tuhan mereka bisa bahagia. Justru dengan kesejahteraan yang dimiliki oleh orang Amerika, orang Eropa, akhirnya mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka berpikir itu usaha mereka sendiri. Ya, inilah salah kaprah. Inilah akhirnya memunculkan antikris dalam gereja. Orang-orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Tapi mereka Kristen. Nah, saudara yang terkasihan Tuhan, kita kembali lagi kepada apa yang saya maksudkan. Jadi kita harus mulai dari Tuhan, dari satu. Kita tidak mulai dari nol, sebab kita punya Tuhan. Amin. Jangan kita mengosongkan Tuhan dalam hati kita. Tuhan Yesus tetap harus hadir dalam hidup kita. Sebab kita harus mulai dari Dia, barulah kita menapaki jalan kesuksesan, jalan kebahagiaan yang benar. Dan iblis tidak dapat mencurinya daripada kita. Amin.
Saudara yang terkasih, apapun yang sedang terjadi dengan dunia ini, jangan tergoncang imanmu. Apapun yang sedang terjadi dengan dunia ini, mungkin usahamu bangkrut, mungkin hal-hal yang sulit sedang terjadi, finansial yang begitu buruk. Ingat, kebahagiaan kita sumbernya dari Tuhan, bukan dari apa yang sedang terjadi oleh dunia ini, kondisi yang buruk yang sedang terjadi. Karena itu berdirilah engkau teguh, tetaplah percaya, dan mulailah dari Tuhan. Mulailah engkau mulai berdoa dan berkata, Tuhan, aku mulai dari Tuhan. Engkau mulai menyembah dan mulai mengandalkan Dia, mulai berdoa dan mulai memperkatakan. Kalau engkau hendak kutip apa yang dikatakan oleh Yabes, kutiplah dan katakan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, perbesar wilayahku, wilayah usahaku. Jauhkanlah aku dari kesakitan. Dan biarlah aku bahagia. Katakan dengan iman, amin. Tiap hari katakan dengan iman dan minta, berikan saya hikmat Tuhan untuk melakukan dengan Tuhan, untuk memulai dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Seperti Romana diberikan hikmat untuk menjual keripik tortilla, dan tortilla itu menjadi sangat besar. Demikian juga Anda, para pendengar, kita semua jemaat Tuhan. Ketika kita mulai dengan Tuhan, Dia akan memberikan kita hikmat untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, usaha apa yang kita kerjakan. Dia akan memberkati kita. Haleluya. Dan engkau akan melihat keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya percaya di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita para pendengar hari ini juga, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau memulai dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu jalan bagimu. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Kebahagiaan menjadi milikmu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan sama seperti Yabes yang memulai dengan Tuhan. Dengan tindakan iman dia berdoa dan Tuhan mengabulkan apa yang dia imani. Demikian juga hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap para pendengar dan setiap kami di tempat ini. Untuk kami mulai dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan usaha-usaha kami. Engkau berikan hikmat kepada para pendengar kami dimanapun mereka berada, supaya mereka diberikan suatu usaha, diberikan suatu inspirasi untuk melakukan terobosan dalam usaha mereka, atau memulai suatu usaha yang baru. Biarlah Tuhan hadir dan memberkati para pendengar kami dimanapun mereka berada, dan membuat mereka sukses dan menikmati kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, dan bebaskan yang terikat. Dan biarlah kami semua mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menutup ibadah kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, pandanglah kepada Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Dialah Allah yang syada yang akan melihara tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna. Dialah Tuhan yang akan memegang tanganmu dan memberi engkau kemenangan. Dia Tuhan yang ada di dalammu, yang akan membawa engkau untuk sukses di dalam usahamu. Dia Tuhan telah menyinari engkau dengan wajahnya, melindungi engkau, memberkati engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah ini sampai selesai. Dan jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan share. Bagikan ke semua teman-teman, saudara, keluarga kamu dimanapun dia berada. Dan tetap doakan dan support pelayanan ini supaya misi Tuhan dijalankan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.